Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Marilah kita berdoa, seluruh warga jemaat GKI Ebenezer dan penonton siaran Bina Keluarga Kristen. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab atas kasih dan rahmat Tuhan, kembali kami dipertemukan dalam siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika. Tepatnya pada hari ini, hari yang ke-56, minggu ke-8, tepatnya Selasa 25 Februari 2025. Hendak ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Roh Kudus memberi kami hikmat, supaya kami benar-benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan 1 Tawarik pasal 16 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Nyanyian puji-pujian Daud. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkannya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia yang membaca, merenungkan dan dapat menjadi pelaku firman. Penonton dan warga jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan, kita telah berada di hari yang ke-56, minggu ke-8, tepatnya Selasa 25 Februari 2025. Nyanyian merupakan ungkapan isi hati seorang individu yang diekspresikan melalui kata-kata dan dipadukan dengan nada. Awal mulanya nyanyian diciptakan Tuhan Allah sendiri dengan tujuan agar melalui nyanyian umat ciptaannya dapat memuji, memuliakan serta menyembahnya sebagai Allah yang berkuasa. Melalui nyanyian syukur ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenal Tuhan melalui janji. Daud mengingatkan kita untuk selalu menghargai karya Tuhan dalam hidup kita, untuk menyembah dengan tulus dan penuh iman, dan untuk menyadari bahwa Tuhan adalah Raja yang layak dipuji oleh seluruh ciptaannya. Penulis kitab 1 Tawarik ialah Esra, seorang imam dan ahli Taurat. Kitab 1 Tawarik ditujukan kepada orang Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babilonia. 1 Tawarik 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-36 mencatat pujian Daud atas Tuhan setelah membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Dan teks ini lebih khusus menyampaikan pentingnya beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan secara khusus kita melihat sesuai pembacaan saat ini. 1 Tawarik 16 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Apa pesan dari ayat-ayat ini? Dan bagaimana kita mengenal Tuhan melalui janjinya?
warga jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan, dan penonton siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika. Daud mengingatkan umat Israel akan perjanjian Tuhan dengan nenek moyang mereka, terutama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan telah memilih Israel sebagai umatnya dan memberikan mereka tanah perjanjian. Ini adalah pengingat tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, dan Tuhan selalu menepati janjinya. Mengenal Tuhan melalui janjinya. Demikian tema bagi kita di pagi hari ini. Mengenal Tuhan melalui janjinya. Janji Tuhan, ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, janji itu ditepati bagi keturunan mereka secara khusus, tetapi juga secara umum bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Allah pencipta alam semesta. Tuhan Allah yang telah memberikan Yesus Kristus sebagai putranya yang tunggal menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita sebagai manusia. Dia Tuhan Allah yang selalu setia mengingat akan janjinya. Ia Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji. Sebab itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Daud mengingatkan umat tentang perjanjian Tuhan dengan nenek moyang mereka. Dengan mengingatkan mereka akan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Daud menunjukkan bahwa penyembahan yang benar adalah penyembahan yang didasarkan pada pengertian akan janji dan kesetiaan Tuhan. Sebab itu jemaat diajak untuk hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau mengingkari janjinya. Dan penyembahan mereka harus dibangun di atas pemahaman dan kepercayaan iman yang sungguh akan kasih setia Tuhan. Saya dan persekutuan jemaat diingatkan untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mengingat Tuhan selalu menepati janjinya. Sebab itu kita harus menyembah Tuhan. Dan mengenal tentang janji-janji Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui janji-janji yang tidak pernah diingkari. Janji-janji Tuhan yang selalu ditepati. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dan penonton siaran ini, kita semua diingatkan dalam pergumulan GKI hari ini, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Tuhan dalam setiap puji-pujian kita kepada Tuhan, mengenang kembali karya dan kasih setia Tuhan. Kalau Daud mengingatkan bangsa Israel bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan, janji-janji Tuhan yang ditepati, dibawakan dalam pujian ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke dalam Yerusalem, lebih khusus di dalam bait Allah atau kemah suci. Ada puji-pujian, ada tari-tarian dibawakan kepada Tuhan dengan ketulusan. Mengenang segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang sama yang menyatakan kasih dan rahmat kepada bangsa Israel pun kepada kita semua yang hari ini mendengar siaran. Oleh sebab itu persekutuan, mari kita mengenal Tuhan melalui janji-janjinya. Ketika Ia berjanji, maka Dia Allah yang setia dan adil akan tetap menyatakan dan menepati janjinya. Mungkin manusia bisa mengingkari janji. Suami istri bisa mengingkari janji. Orang tua mengingkari janji kepada anak. Anak mengingkari janji kepada orang tua. Kehidupan sebagai umat, terkadang kita berjanji, tetapi kita melanggar janji-janji kita kepada Tuhan. Maka hari ini lewat perenungan firman ini, mau menyatakan bagi saya dan persekutuan jemaat, bahwa Dia Allah yang adil, yang akan menyatakan keputusan dan keadilannya. Teruslah melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biarkanlah janji-janji Tuhan digenapi dalam karya dan caranya. Dan terus menjadi pribadi-pribadi yang terus mau menyembah Tuhan.
dalam roh dan kebenaran. Sejauh kita mengenal Tuhan melalui janjinya, sejauh itu kita akan terus menyembah Tuhan dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah memberi firman bagi kami di hari ini. Engkau Tuhan yang telah menyatakan kasih dan rahmat-Mu bagi kami lewat siaran di pagi hari ini. Bersama dalam persekutuan jemaat GKI Ebenezer Timika, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh aktivitas tugas tanggung jawab pelayanan dan keseharian persekutuan jemaat. Hamba bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus mengenal Tuhan melalui janji-janji Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Lewat setiap doa kami, penyembahan kami, pujian kami kepada Tuhan. Ampuni kami ketika dalam penyembahan kami, pujian kami meragukan kuasa Tuhan. Kami melupakan janji-janji Tuhan yang dinyatakan. Ampuni kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Ketika Engkau berfirman, maka janji itu ditepati. Syukur bagi Tuhan. Berdoa dan menyerahkan setiap penonton siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer. Tuhan memberkati mereka yang mendengar siaran ini. Ketika mereka meragukan akan janji-janji-Mu, biarlah firman-Mu dinyatakan bagi mereka. Dijamah, dilawat, dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat diberi damai sejahtera. Yang kecewa diberi damai dan kelepasan. Yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Sehingga kami semua melihat anugerah dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan kami tiap-tiap hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa dan menyerahkan tim multimedia Jemaat GKI Ebenezer Timika. Tuhan terus memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan. Dengan hikmat itu mereka terus mewartakan pekabaran Injil lewat media ini. Dan memberkati setiap kami yang terus melakukan siaran ini dengan hikmat dan menjadi pribadi-pribadi yang mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa dan menyerahkan hari ini dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kondisi keadaan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang akan menyatakan kasih dan rahmat-Mu. Engkau Allah yang sekali berfirman, firman itu ditepati. Sebab itu nyatakan kuasa dan rahmat-Mu bagi semua kami yang mendengar siaran di hari ini. Dan kami warga Jemaat GKI Ebenezer, berkati kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Berdoa dan menyerahkan mereka yang sementara bergumul mencari pekerjaan. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kesabaran. Mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan, Tuhan memberkati, tuntun dan sertai. Dan seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat-Mu, Tuhan tuntun dan memberkati. Berkati kami sebagai pendeta, penatua dan syemasi, badan-badan pelayan unsur PW, PKB, PAM dan PAR, panitia-panitia yang ada dan terbentuk. Tuhan memberkati kami semua, sehingga seluruh kehidupan kami terus ada, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menyembah Tuhan, serta mengenal Tuhan melalui janji-janji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.